Oke, kita mulai. Saya sudah disuruh untuk presentasi. Kebetulan Aditya sedang sibuk di depan, jadi saya suruh dimulai duluan. Selamat siang semuanya. Ini kayaknya pesertanya berkurang setengah biasanya kalau udah siang. Dia ke belakang biasanya udah nggak ada. Ya benar ya. Nanti teman-temannya pada bilang misalnya udah jam 3, saya udah WC, nanti dia langsung bilang gitu ya. Oke ya, saya perwakilan dari PT Netprosul Indo. Saya akan bawakan topik yang sederhana dari ribet, jadi mudah-mudahan bisa dipakai. Sebenarnya banyak di forum, cuma saya ingin menjelaskan lebih detail sebenarnya bagaimana sih proses optimasi bandwidth itu sebenarnya. Oke, perkenalan sederhana. Nama saya Andre Kurniawan. Kalau Bapak pernah main di Kaskus atau main di forum, pasti pernah kenal ID saya. ID saya itu Hacker188. Saya yang sering bikin artikel-artikel tentang jaringan. Saya aktif juga di forum Mikrotik. Mungkin kalau kayak Adil Lesmana mungkin beberapa mungkin tahu yang sebenarnya. Bapak. Saya banyak berkecimpung di dunia mikrotik, kemudian hacking dan security. Jadi saya senang main backtrack atau metasploit, mungkin Bapak beberapa sudah yang tahu. Saya dulu golongan dari Black Hat, Pak. Kemudian WebCO, Linux sama Windows. Saya tuh kepala divisi Maranatha, pernah membawahi Aqua Danone di Jawa Barat. Sekarang sudah menjadi certified konsultan di Asia. Kemudian kami PT Netprosul Indo sudah sebagai Mikrotik Certified Trainer. Ini singkatnya, kami ada di Bandung, Pak, di Jalan Ciputra Baru Raya nomor 12. Kami sebagai Mikrotik Training Partners, kami mengelola berbagai SDM untuk IT. Kemudian kami kalau Citraweb mungkin membuat produk namanya Microbit. Kalau kami membuat produk untuk rumah sakit, Pak. Jadi ada netbank. Itu kira-kira perkenalan dari saya. Saya akan membahas sebenarnya permasalahan kalau kita di warnet biasanya kita akan membahas permasalahan seputar perusahaan biasanya. Nah, biasanya permasalahan yang terjadi kalau Bapak punya perusahaan atau warnet, biasanya terjadi itu biasanya pembagian fixed bandwidth. Jadi kalau Bapak yang baru pakai Mikrotik, biasanya langsung dihajar, misalnya bagian akuntansi upload 1 mega, misalnya download 1 mega. Biasanya yang terjadi gitu. Jadi Bapak pakai SimpleQuery, Bapak estimasi untuk perbagian, biasanya Bapak langsung. Itu yang kebanyakan terjadi di lapangan. Kemudian tidak ada pengontrolan terhadap port. Jadi misalnya Bapak mau mengontrol port 80, Bapak mau mengontrol port yang lain, itu nggak bisa dikontrol biasanya. Kemudian tidak ada priority biasanya. Kebanyakan di umum khususnya di Indonesia, kebanyakan biasanya tidak melakukan priority biasanya. Kemudian pengelompokan IB biasanya general. Ini yang terjadi biasanya untuk di lapangan, Pak. Nah, kemudian masalah yang terbesar yang biasa dilakukan waktu di project, biasanya direktur suka marah-marah, Pak. Marah dia. Marahnya kenapa? Kita sebagai admin IT biasanya dapat teguran bahwa kenapa aplikasi internet kok lambat? Kenapa kok berpengaruh ke aplikasi SQL misalnya? Kita mau tembak SQL server kok lambat, padahal sebenarnya bandwidthnya udah besar. Kadang permasalahan muncul di lapangan seperti begitu. Jadi yang terjadi itu bukan kita yang mencari masalah di Mikrotik, tapi biasanya kita cari-cari masalah, Pak. Jadi gitu kan, Pak. Kalau misalnya kita punya teman di akuntansi, ya berarti bilangnya, oh berarti divisi akuntansi yang melakukan download manager mungkin, GDM atau yang lainnya. Biasanya mereka akan saling menyalahkan antar divisi atau sesama admin. Jadi Bapak sebagai admin di suatu perusahaan, Bapak nggak bisa kontrol untuk hal itu.
Itu biasanya permasalahan yang sering terjadi Pak di lapangan. Nah, jadi biasanya Bapak ada divisi akunting, kemudian Bapak ada divisi IT. Nah, biasanya kalau Bapak pakai tidak ada pengontrolan terhadap port biasanya, jadi Bapak langsung aja misalnya BB sekian, akuntansi segini, BB segini. Yang terjadi adalah biasanya HTTP download itu lebih tinggi. Biasanya seperti gitu kan. Kemudian torrent lebih tinggi, email, chatting program, DNS ping itu akan semakin mengecil. Sedangkan sebenarnya Bapak butuh melakukan spare bandwidth. Spare bandwidth terhadap DNS ping itu harus dikasih spare bandwidth agar si pingnya itu stabil. Karena kan ping kita kadang suka naik, kadang suka turun. Nah itu pengaruh juga dari tarik menarik antar bandwidth yang Bapak nggak kontrol. Nah di samping kalau ping itu di samping dari bandwidth juga, dari satu lagi dari ISP-nya biasanya. Nah itu biasanya kita harus menjaga dari dua sisi. Nah biasanya kalau Bapak routernya itu ada zona DMZ lah, data center zone, biasanya si program ini kena efek Pak. Biasanya ada orang di IT biasanya, kalau akuntansi jarang ngedownload ya Pak ya. Kalau di IT itu kadang-kadang suka ngedownload film di YouTube gitu ya, untuk torrent. Nah yang lainnya keganggu sebenarnya. Yang lain keganggu, jadi mereka saling tarik menarik. Nah biasanya ini yang menjadi masalah, biasanya orang IT nggak mau ngaku. Biasanya kalau akuntansi yang lambat bilangnya ya itu mungkin jaringannya lambat, karena sebenarnya anak IT-nya sendiri lagi download. Biasanya gitu ya Pak ya, betul ya Pak ya? Itu pengalaman saya juga Pak, biasanya gitu. Karena bandwidth IT, bandwidthnya paling besar dibandingkan dengan divisi yang lain biasanya. Pasti kayak gitu biasanya. Nah biasanya mereka itu saling berebut Pak. Jadi akuntansi sama IT, Bapak punya bandwidth segitu, tanpa pengontrolan apapun terhadap paket, biasanya Bapak saling berebut bandwidth. Nah biasanya solusi terbaik ya kita menggunakan mikrotik. Caranya gimana? Sebenarnya banyak caranya. Bapak bisa menggunakan HTTP seperti yang tadi Pak Valen sampaikan. Saya akan memperagakan mungkin lebih ke arah konsep galaxy circuit. Kemudian bisa Bapak menggunakan PCB, teknik dinamik bandwidth agar mencegah bandwidth terbuang dengan percuma. Kemudian yang kedua, Bapak bisa melakukan kontrol paket terhadap mark paket dan mark connection. Jadi biasanya kalau saya paling simpel itu biasanya dibagi 4 aja Pak. Jadi pengelompokan berdasarkan games. Kalau Bapak yang sering main game, tapi kayaknya kalau di perusahaan nggak mungkin main game Pak. Tapi kadang-kadang biasanya Bapak nyolong pakai proxy biasanya. Ya biasanya seperti itu. Cuma kalau untuk standarisasi biasanya saya bagi. Kalau untuk yang warnet biasanya Bapak kasih games, kemudian Bapak paket untuk browsing, kemudian Bapak marking juga untuk torrent, kemudian Bapak jangan lupa marking untuk ICMP dan DNS karena ini berpengaruh juga agar si bandwidth untuk network utility itu dia bisa stabil, gak banyak. Kemudian untuk yang ketiga, buatlah tabel priority. Jadi Bapak harus membuat satu tabel di perusahaan atau di warnet yang mana sih sebenarnya program-program yang penting bagi Bapak. Itu akan memudahkan Bapak untuk memilih priority. Kemudian yang keempat, biasanya kalau Bapak punya jaringan yang bagus atau Bapak punya 2 ISP, biasanya Bapak akan melakukan pembelokan. Misalnya traffic untuk games diarahkan ke AEX atau ke VPN, atau traffic yang satunya lagi arahkan ke yang lain. Nah biasanya koneksi jalurnya ini menggunakan 2 line ISP. Biasanya Bapak menggunakannya MAC routing biasanya. Itu yang dilakukan. Oke, ini case topologi yang sederhana banget, biar nggak bingung ya, karena udah siang pasti otaknya udah mau pecah biasanya Pak. Ini sederhana banget. Jadi biasanya keadaan yang topologi dasar, biasanya kita punya laptop di sini. Di sini ada laptop, kemudian di sini ada router board, kita punya router board, Ethernet card. Kemudian yang bagus itu adalah pembagian segmentasi Bapak di area server. Jadi Bapak jangan disatukan di daerah client. Kemudian ini standarisasi agar Bapak menggunakan koneksi wireless dedicated untuk melakukan internet untuk melawan ISP. Sebenarnya prinsipnya standar untuk pembagian bandwidth via port. Mungkin untuk Bapak yang sudah ambil training dari Citra Web yang kemarin mungkin sudah tidak asing ya.
dengan ini. Ini hanya refresh saja. Bagi yang tidak tahu mungkin jadi pengetahuan tambahan bagi Bapak. Jadi biasanya kalau saya melakukan paket marking biasanya Bapak gunakan dulu mark connection. Jadi melakukan klarifikasi terhadap klien yang kita kontrol. Kemudian Bapak gunakan paket mark untuk verifikasi dari connection mark yang tadi. Nah, kalau Bapak punya banyak port game, biasanya saya dilakukan grouping biasanya untuk melakukan ini. Mungkin ini udah standarisasi. Jadi ini contohnya, jadi Bapak melakukan pre-routing, kemudian Bapak jam, saya buat satu role target namanya games. Ini simple ya, nggak terlalu susah. Jadi Bapak bikin satu chain. Jadi Bapak melakukan paket marking terhadap protokol. Ini protokolnya banyak ya Pak. Ini contohnya saya ambil 1818 untuk game yang Silphone di permainan game Sil. Kemudian kalau Bapak sudah melakukan connection marking, Bapak melakukan paket marking. Nah biasanya saya change game, kemudian connection markingnya apa, kemudian Bapak mark, kemudian seal paket. Ini cukup sederhana. Nah Bapak lakukan semuanya itu di dalam bentuk tabel. Jadi Bapak di suatu perusahaan atau maupun Bapak bikin tabel untuk tabel-tabel marking apa aja sih sebenarnya yang Bapak butuhkan. Ini contohnya saya simpel ya, mungkin Bapak punya point blank, item, goal line, kemudian koneksinya apa, nanti Bapak baca, cari-cari di forum, kemudian portnya apa, kemudian change-nya mau diapakan. Bapak bikin tabel games kalau saya, kemudian Bapak bikin browsing. Kalau saya di sini definisikan semuanya di dalam satu bagian namanya browsing. Kemudian saya bagikan lagi Pak, seperti yang tadi Pak kelompok saya bagikan games, kemudian saya bagikan ke browsing, kemudian koneksi server utility. Jadi ping sama DNS saya kasih spare bandwidth sendiri. Jadi dia tidak saling tarik menarik dengan yang lain. Kemudian peer to peer. Jadi kadang ada orang yang nakal juga. Jadi kalau Bapak nggak pakai ini biasanya suka lepas biasanya rule ya. Nah biasanya kalau Bapak mau bagus biasanya rule yang ini bisa coba dipakai. Jadi untuk menahan. Jadi lakukan semua paket marking dengan cara yang sama. Jadi ini ada contohnya ada ping, connection, DNS. Ya Bapak melakukan hal yang sama. Jadi Bapak melakukan connection marking. Tinggal protokolnya diganti ICMP, delete atau definition portnya, Bapak bikin smart connection, kemudian Bapak bikin path marking. Jadi ini sebenarnya langkah yang berulang-ulang. Di Bapak bikin rule, di Bapak bikin satu title, untuk memudahkan Bapak. Jadi ini contoh terminal ya. Di terminalnya Bapak bisa eksekusi. Jadi sebenarnya prinsipnya sama. Jadi dia melakukan paket marking dan path correction terhadap semuanya. Nah nanti contohnya dari tabel marking ini muncul berbagai macam path marking. Jadi ada path marking untuk aplikasi games, kemudian paket untuk browsing, kemudian paket ICMP untuk DNS, kemudian yang terakhir saya buat paket untuk torrent. Jadi untuk yang torrent biasanya saya simpan paling bawah biasanya. Oke, jadi sini ada 4 pengelompokan, yang satu untuk games, 2 untuk browsing, 3 untuk ICMP dan DNS, 4 untuk torrent biasanya. Nah kalau Bapak punya tabel yang berbeda nggak jadi masalah. Jadi ini disesuaikan saja. Biasanya yang paling penting itu 4 ini biasanya. Kalau untuk di perusahaan yang standar, kalau misi Bapak skalanya ISP atau Bapak skalanya lebih besar, biasanya ada paket-paket mark yang Bapak atur sendiri biasanya. Nah setelah Bapak melakukan marking, kemudian yang Bapak lakukan kedua adalah Bapak harus memetakan bandwidth upload dan download dari ISP. Nah biasanya yang tadi sudah disampaikan, biasanya kalau kita pakainya speedy atau ISP lain yang nggak bisa diprediksi, nah itu rada sulit. Jadi biasanya Bapak ambil estimasi terendahnya. Kalau saya biasanya Bapak dapat
dapat download misalnya dari Speedy 100 kbps misalnya kilobyte per second, ya mungkin Bapak bisa estimasi kira-kira kira-kira saya ambillah tengah-tengahnya mungkin 50 atau 60 atau 70. Biasanya saya ambilnya tengah-tengahnya. Cuman kalau yang mau bagus ya biasanya Bapak harus ambil yang dedicated biasanya. Nah biasanya kalau saya sudah melakukan ini, saya biasanya melakukan tabel Pak. Jadi saya biasanya banyak melakukan tabel. Tabel ini gunanya biar Bapak melakukan pengelompokan itu nggak bingung. Jadi contohnya saya punya ASP, kemudian saya bagi ASP itu misalnya upload dan downloadnya 1 mega, 2 mega. Kemudian gamesnya saya bagi lagi 5, 12, 28. Kemudian YouTube sama torrent. Jadi Bapak bisa sesuaikan. Jadi Bapak bisa bikin pokoknya seperti apa sih sebenarnya yang Bapak inginkan. Nah, dengan melakukan pembagian ini, si aplikasi itu nggak saling tarik menarik Pak. Jadi setelah Bapak melakukan paket marking, sudah diidentifikasi ketika nanti kita bermain dengan bandwidth yang sederhana, paket markingnya dicentang, si koneksi ini nggak akan saling tarik menarik, jadi dia akan saling terjaga. Jadi untuk menandakan bahwa games yang paket-paket untuk games, paket-paket untuk browsing, paket-paket untuk torrent, dan ini dia akan dibagi-bagi karena sudah ada penandanya dari paket marking yang tadi. Jadi ini yang standar. Kalau Bapak mau lebih susah, mungkin bisa pakai yang tadi tutorialnya Pak Pamen, mungkin itu yang ATB. Ini saya ambil pola sederhananya saja. Jadi pola pikirnya itu pertama kali biasanya Bapak buat dulu apa aja sih sebenarnya yang ingin dipaket, apa aja sebenarnya yang ingin Bapak identifikasi biasanya. Nah itu biasanya Bapak buat tuh tabelnya, misalnya aplikasi SQL lah, aplikasi MySQL, FTP segala macam Bapak buat dulu. Kemudian Bapak definisikan paket markingnya mau seperti apa. Jadi Bapak bikin table. Nah sudah bikin diagramnya, Bapak baru masukkan. Ini contohnya saya pakai Simple Quick. Jadi Bapak masukkan target address-nya, kemudian Bapak masukkan max limit sama max limit untuk upload dan download yang standar. Ini contohnya saya 1 mega dan 2 mega. Nah kalau udah beres, biasanya Bapak melakukan pembuatan ulang Pak. Misalnya contohnya saya buat namanya games, kemudian targetnya saya arahkan ke 1.0, max limitnya disesuaikan dengan kondisi Bapak. Jadi yang tadi tabel yang tadi itu Bapak buat. Kemudian yang paling penting yang di sini Pak, kadang kalau Bapak bikin simple quick, ininya nggak diisi. Kalau Bapak yang biasanya belum ngambil traffic control, biasanya itu ini nggak diisi biasanya. Jadi ini dilepas biasanya. Jadi ini kosong aja biasanya. Nah yang bagus itu sebenarnya Bapak mengidentifikasi keperluan Bapak itu seperti apa sih. Nah agar si bandwidth yang kepakai itu benar-benar nggak saling tabrak-menabrak. Nah kalau yang biasanya terjadi kalau Bapak pakai MikroTik atau yang tingkatannya masih standar yang untuk digunakan, biasanya sangat sering ininya kosong, jadi dia akan saling tarik menarik. Nah kalau yang udah ikut traffic control atau yang ini biasanya sebisa mungkin mereka akan diajarkan pakai marking, jadi melakukan penandaan terhadap port. Nah dari sini baru Bapak bisa membuat limit add. Jadi target uploadnya apa, kemudian target downloadnya seperti apa. Kalau Bapak mau bikin quick time-nya pakai fishing quick atau untuk ini, Bapak bisa combine di sana. Jadi yang paling penting ini adalah paket marknya untuk mengidentifikasi port yang ingin Bapak limit. Nah kemudian parentnya jangan lupa Bapak isi di sini. Jadi parentnya untuk pengatur, kemudian biasanya ada preview-nya 8. Jadi itu penanda agar Bapak untuk mengisi. Nah paket marking ini Bapak nggak usah isi manual. Biasanya kalau Bapak sudah bikin map paket, ini biasanya pasti akan kena, pasti akan ada. Jadi Bapak tinggal di breakdown aja, nanti ini udah langsung ada. Jadi si paket mark ini dia ngambil dari paket mark yang pertama kali tadi kita definisikan dengan mark correction.
Nah, kira-kira seperti ini. Jadi kalau ada ASPA, Bapak util torrent browsing download, target address-nya mau apa. Kemudian biasanya paket markingnya kita buat di sini. Paket markingnya seperti apa sih? Nah, jadi dengan adanya seperti begini, ketika ada games yang melakukan misalnya ada browsing yang melakukan traffic yang tinggi dan di luar dari max limit atau dari limit ads, dia nggak akan saling tarik menarik dengan aplikasi, misalnya aplikasi SAP Bapak, SDA Bapak atau aplikasi download, karena dia sudah terbagi dari sini. Dia sudah terbagi berdasarkan market yang Bapak limit. Itu. Jadi dengan adanya pembagian aplikasi biasanya akan memudahkan Bapak ketika ada satu aplikasi yang nggak jalan. Misalnya aplikasi SQL-nya lambat. Nah, kalau aplikasi SQL-nya lambat, Bapak bisa lihat yang ada di sini sebenarnya bandwidth-nya yang terpakai yang terbesar itu yang mana. Nah, kalau Bapak tidak melakukan paket marking, Bapak tidak bisa mengidentifikasi apa yang ada di sini. Jadi ketika ada yang lewat, Bapak nggak tahu itu paketnya apa. Yang mau yang lagi download yang besar itu Bapak nggak bisa lihat. Kalau Bapak yang tadi yang identifikasi terhadap paket marking nggak ada. Jadi dia akan saling menarik dan nanti yang ada saling menyalahkan. Kamu yang download, oh bukan saya download yang download. Nah, karena tidak ada penanda. Nah, biasanya kalau udah ada penanda gini, optimasi terhadap bandwidth yang dikelola oleh Bapak itu bisa dikontrol dengan baik. Jadi Bapak bisa melakukan peta atau Bapak melakukan di connection tracking. Biasanya paket-paket marking itu biasanya akan kelihatan, Pak. Nah, ini sebenarnya pengaturan prioritas. Ini saya hanya kupas sedikit saja tentang pengaturan prioritas kabarnya. Nah, jadi pengaturan prioritas biasanya saya dikelompokkan, Pak. Jadi untuk DNS, SSH, HTTP atau request biasanya ini di urutan yang pertama. Jadi ini yang pertama biasanya. Nah, yang kedua biasanya saya prioritaskan untuk game online server atau aplikasi desktop Bapak. Misalnya Bapak punya SAP atau SQL, nah Bapak bisa dimasukkan priority yang kedua atau priority ke bawahnya biasanya. Kemudian yang ketiga biasanya Bapak priority plan itu biasanya VoIP, Skype, VPN atau MSN lah yang berhubungan dengan koneksi dua arah. Jadi untuk yang aplikasi chatting atau aplikasi voice biasanya Bapak simpan di ketiga. Biasanya kalau Bapak ada game online, kalau misalnya Bapak nggak ada, Bapak tinggal naikkan ke atas. Jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga biasanya aktivitas yang tinggi itu di suatu perusahaan atau di warnet biasanya ada email, ada FTP sama HTTP download atau YouTube atau segala macam. Nah, Bapak bisa prioritaskan di bawah setelah Skype atau di bawah setelah video conference, karena ini butuh cukup bandwidth yang harus terjaga agar dia tidak saling tarik menarik. Kalau Bapak tidak melakukan paket marking, ketika Bapak melakukan download yang besar, misalnya pakai flash game, nanti ketika Bapak ngomong itu nanti terbata-bata. Nah, pengaruhnya karena bandwidth itu saling tarik menarik antar yang diberikan oleh Bapak. Kemudian yang terakhir itu adalah peer-to-peer, Pak. Jadi paket untuk melakukan connection kayak misalnya torrent. Nah, biasanya dia melakukan peer-to-peer seperti ini. Jadi biasanya itu harus dijaga. Biasanya kalau saya simpan rule-nya itu dia paling rendah, biasanya paling kecil bandwidth-nya. Kadang kalau tidak dilakukan, biasanya dia akan lepas, biasanya si rule-nya lepas. Karena suka ada yang nakal-nakal, biasanya dia suka otak-atik port biasanya waktu itu. Nah, kemudian untuk prioritas plan, biasanya Bapak tinggal diisi di sini. Kalau Bapak pakai yang HTTP, mungkin mirip kayak gini, tinggal diisi saja di sini. Jadi priority-nya Bapak urutkan berdasarkan bagan yang tadi saya kasih. Jadi itu bisa jadi acuan Bapak, tapi itu bisa disesuaikan dengan kondisi Bapak seperti gimana. Oke, kira-kira sekian untuk presentasinya, mudah-mudahan gak bingung. Ini cara simpel sebenarnya bagaimana Bapak melakukan paket marking dan bagaimana sih sebenarnya Bapak menentukan prioritas
Jadi kalau ada apa-apa Bapak bisa menghubungi ke saya. Ini di Facebooknya. Oke, sekian. Terima kasih. Ya, ada yang ingin tanya? Ada yang mau memberikan pertanyaan? Terima kasih. Pertanyaannya tadi kan seputar pakai simple queue. Kalau kita pakai PCK itu biasanya kalau pakai ada IDM yang bisa mengatur kan current connection per server itu bisa satu kali download itu bisa pakai sekitar 10 atau 20 koneksi. Itu biasanya bocor. Kasusnya jadi satu user itu bisa diatur 20 queue kalau pakai PCK. 20 koneksi ya? 20 koneksi. Jadi kalau semisal pun ada 10 user, ada 5 user, dia dianggap satu user ini makan 20. Jadi 5 tambah 20. Betul. Jadi gimana itu untuk di forum juga saya belum menemukan sih untuk masalah IDM ataupun pakai download manager yang lain bisa mengatur current connection itu. Terima kasih. Kalau untuk mengatur IDM ya, biasanya kalau dari PCQ itu biasanya sih yang biasa saya lakukan kalau PCQ itu biasanya sih saya lakukan ini. Biasanya ini rate-nya biasanya rate-nya sekitar 256-an biasanya. Nah kemudian limit-nya biasanya saya kasihnya kecil biasanya Pak. Limit yang ada di sini. Jadi limitnya ini untuk mencegah si koneksinya itu dia banyak. Jadi limitnya ini biasanya Bapak kurangin yang 50, disalin 2 atau 3 gitu. Jadi 3 koneksi itu dia akan melakukan pembatasan. Sebenarnya tekniknya banyak Pak. Jadi Bapak bisa melakukan teknik ada limit di sini atau ya Bapak melakukan kalau untuk IDM itu biasanya kalau di forum itu solusinya ya sebenarnya solusi rada barbar biasanya. Kalau Bapak skalanya kecil, istilahnya skalanya kecil, biasanya jangan dibikin segmentasi gini biasanya. Kan kalau PCQ kan lebih identiknya kalau Bapak bikin segmentasi kemudian Bapak PCQ. Nah kalau misalnya cara barbarnya Bapak bikin satu, itu cara barbarnya. Jadi ya Bapak mengidentifikasi satu paket. Kira-kira seperti itu Pak. Ya, terima kasih. Yang diimplementasikan itu PCQ ya. Kalau PCQ itu setahu saya IDM streaming. Ya itu pasti push ke 80% pengalaman saya. Jadi kalau ada yang main game online, contoh Dota, paling sensitif itu Dota. Saya kira Betul. itu pasti nggak masuk PCQ. Dan saya nggak tahu PCQ itu misalkan dibagi dengan 10 orang, 10 klien. Gimana saya tahu caranya ngelihat bahwa 10 itu benar-benar dapat benefit yang sama dibandingkan dengan betul. APB tadi. Oke, kalau untuk PCP kan biasanya itu dilakukan untuk efisiensi ya. Jadi kita agar tidak melakukan rule yang banyak biasanya. Jadi kalau Bapak punya kliennya lebih dari 20-30 biasanya PCP yang diterapkan. Kalau untuk itu biasanya kalau untuk melihat dia misalnya Bapak kasih slash 24, misalnya IP1 melakukan yang besar, kemudian IP2 melakukan yang kecil. Itu kan tidak bisa Bapak kontrol si itunya. Itu memang biasanya enggak. Biasanya kalau kontrolnya itu biasanya saya bikin setahu saya kalau biasanya untuk ini biasanya Bapak di connection ini biasanya kalau Bapak ada marking di sini biasanya kelihatan di sini Pak.
sih nggak ada koneksi. Jadi kalau bapak ada connection A, connection tiba biasanya di sini kelihatan. Ya itu memang bukan kekurangan istilahnya positif negatifnya sih Pak. Istilahnya memang kalau PCB memang kita nggak bisa mengidentifikasi si satu ini pakainya besar atau enggak sih, itu memang yang sulit bagi kita biasanya. Biasanya kalau orang bagi yang awam biasanya ya dia langsung tabrak satu-satu biasanya. Memang itu monitoringnya biasanya sih kalau saya untuk melihat ini ya kalau sudah dipakai maki ya saya ngeceknya dari sini aja sih biasanya. Jadi kalau dari sini suka lihat, cuma kalau untuk performa BB kan tadi Bapak bilang tiba-tiba ingin narik segini narik situ itu memang biasanya Bapak harus identifikasi. Kalau enggak ya biasanya kalau Bapak mau tahu itu besar nggak besar ya Bapak biasanya pakai interface. Kalau pakai interface internet mungkin bisa Bapak pakai torch mungkin kalau untuk melihat sebenarnya siapa aja sih biasanya yang lagi tinggi. Itu sih cara yang paling bisa efektif mungkin ya. Jadi ketika Bapak terapkan PCP kemudian Bapak bingung ini yang pakainya siapa, karena kan itu pembagiannya berdasarkan slash 124 kan. Ya Bapak paling bisa kalau saya di perusahaan atau di itu biasanya ngeceknya dari sini aja biasanya. Karena kalau Bapak lihat dari sini, kalau dari simple Q ini kan nggak kelihatan kan, yang kelihatan itu hanya merah, nanti kuning. Kalau Bapak identifikasi satu persatu sih kelihatan, tapi kalau Bapak pakai PCB kalau namanya segmentasi itu nggak kelihatan biasanya. Kira-kira itu Pak yang bisa saya bantu. Oke, ada lagi mau tanya? Selamat siang. Yang mau saya tanyakan, bagaimana apabila untuk koneksi keluar kita menggunakan satu jalur? Jadi semua IP yang kita publish ke klien, perusahaan saya klien saya cukup banyak ya, itu lebih dari 800 ya, 800 klien. Nah itu dia koneksi keluar dengan satu jalur. Nah di sana kalau dari router kan kita ketahuan nih jalur ini besar, tapi kan kita tidak tahu besarnya itu di bagian mana dan bagaimana untuk membedakan ternyata user ini, karena prioritas user kan beda-beda, sedangkan dia keluar melalui satu jalur untuk dia amannya seperti itu. Syaratnya bagaimana? Terima kasih. Oke, jadi misalnya Bapak punya kliennya banyak, kemudian Bapak menjadi ASP ya. Oke, jadi istilahnya Bapak punya banyak klien, kemudian Bapak pengen tahu nih sebenarnya yang melakukan akses yang paling besar itu yang mana, kira-kira begitu Pak? Ya biasanya kalau untuk melakukan akses yang paling besar biasanya ya Bapak harus tahu biasanya itu networknya berapa ya. Kalau saya dengan kondisi ini saya nggak tahu kondisi lapangan, biasanya kalau dengan kondisi gini saya pengen lihat kapasitasnya dia seberapa besar. Ya biasanya saya pakai simple Q aja dulu, saya naikin aja berapa mega dulu. Jadi kalau sudah sampai merah, biasanya naikin biasanya. Ya kalau enggak, Bapak analisanya dengan paket marking. Jadi ketika ada Bapak pakai port 80 atau Bapak pakai punya port untuk Skype atau YouTube, jadi Bapak bisa mengidentifikasi port ini besar penggunaannya atau tidak. Tapi untuk kapasitasnya sendiri, si user itu mau berapa besar istilahnya, itu Bapak biasanya kalau untuk melihat ini biasanya kalau saya pakai torch nih Pak. Jadi satu interface ini saya torch kebutuhannya itu biasanya berapa sih untuk segmen itu. Itu biasanya saya analisa. Contohnya klien A pakai Ethernet card-nya 4 atau klien B pakai Ethernet card-nya 5. Biasanya saya pakai torch Pak. Atau Bapak bisa pakai graf ini, mungkin Bapak bisa pakai yang grafik ini untuk membantu Bapak sebenarnya setiap port itu atau tiap segmentasi itu sebenarnya butuh bandwidth berapa sih sebenarnya untuk itu. Biasanya Bapak bisa pakai torch, kalau nggak pakai yang grafik ini untuk membantu estimasi seberapa besar sebenarnya kebutuhan dari satu network. Kira-kira itu sih.
Oke, tepuk tangan dulu.